Halo semuanya, selamat datang di channel Zahra Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Aku menikah dengan Reza saat dia belum punya apa-apa. Kami hanya tinggal di kontrakan sempit dengan atap bocor dan dinding yang mengelupas. Tapi saat itu, aku bahagia. Bahagia karena kami saling mencintai dan saling mendukung. Aku percaya, cinta bisa menguatkan kami melewati segalanya. Aku percaya Reza akan jadi suami yang setia dan bertanggung jawab. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, memasak sarapan, menyetrika bajunya, dan menyiapkan semua kebutuhan kerjanya. Siang hari aku ikut bantu-bantu di usaha catering kecil kami. Dari mengiris bawang, mencatat pesanan, bahkan ikut antar makanan ke rumah-rumah pelanggan. Aku tak pernah mengeluh, meski tubuhku lelah. Karena aku yakin, semua ini untuk masa depan kami. Namun entah sejak kapan, Reza berubah. Dia mulai sering pulang larut malam, membawa aroma parfum yang bukan milikku. Ponselnya kini selalu dikunci, dan dia jadi sangat mudah marah meski hanya karena hal sepele. Ketika aku mencoba bicara baik-baik, dia malah menghindar. Suatu malam, saat aku menungguinya pulang dengan meja makan yang sudah dingin, aku memberanikan diri membuka suara. "Mas, kenapa akhir-akhir ini sikapmu dingin ke aku? Apa aku salah?" Tanyaku pelan. Mataku menatap wajahnya yang tampak lelah tapi tak bersalah. Reza meletakkan tasnya di sofa dengan kasar. "Kamu tuh terlalu banyak curiga, Lia. Aku capek kerja seharian, pulang-pulang disambut interogasi." Aku tercekat. Suaranya keras, nadanya tajam. Padahal aku hanya ingin bicara. "Aku cuma pengen tahu, Mas, kita udah jarang ngobrol. Mas nggak pernah cerita apa-apa lagi ke aku. Bahkan makan malam aja sekarang aku habiskan sendiri." Reza mendengus sambil membuka kancing ke mejanya. "Kamu tuh terlalu drama. Aku sibuk kerja. Aku nyari uang juga buat kita." Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. "Tapi aku juga kerja, Mas. Aku bantuin catering kita dari pagi sampai sore. Aku juga capek. Tapi aku nggak pernah berhenti peduli." Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat tatapan yang asing. "Lia, denger ya. Aku butuh istri yang ngerti. Bukan istri yang ribet. Kamu tuh cuma bisa ngeluh. Makanya aku males pulang." Perkataannya menamparku keras. Aku terdiam. Aku yang dulu rela menjual cincin kawin kami demi menutup utangnya, sekarang dianggap tidak pengertian. Aku yang dulu menjahit sendiri seragam karyawan catering karena kami tak sanggup bayar tukang jahit, sekarang dianggap beban. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu pelan. Tak ada air mata yang keluar saat itu, hanya sesak. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang lebih dari sekadar lelah kerja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan lagi istrinya, tapi orang asing di rumah sendiri. 3 hari setelah pertengkaran malam itu, suasana rumah semakin dingin. Reza nyaris tak menyapa, bahkan ketika kami duduk di meja makan yang sama. Aku mencoba bersikap biasa, menyuguhkan makanan hangat dan senyuman seadanya, berharap hatinya melunak. Tapi ternyata, diamnya bukan tanda damai, itu adalah pertanda badai yang lebih besar. Pagi itu, Reza baru saja selesai mandi dan sedang merapikan rambutnya di depan cermin. Aku masuk ke kamar, memberanikan diri bicara. "Mas, kalau memang ada yang salah dari aku, bilang. Jangan terus begini. Aku capek menebak-nebak." Dia menatapku sekilas dari cermin. "Kamu nggak salah, Lia. Aku aja yang udah berubah." Jawaban itu terdengar seperti vonis. "Apa maksudnya, Mas?" Tanyaku dengan suara tercekat. Reza berbalik menghadapku, tangannya menyelipkan dompet ke saku celana. "Aku udah nggak bisa pura-pura, Lia. Aku sayang sama orang lain sekarang."
Kalimat itu menghantamku seperti palu godam. Apa? Mas punya wanita lain? Dia hanya menunduk, lalu berkata lirih tapi jelas. Iya. Aku terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Semua pengorbananku, semua air mata yang aku telan, kini terasa sia-sia. Aku mencoba menahan diri, tapi tubuhku gemetar. Siapa dia? Mas? Tanyaku nyaris berbisik. Namanya Dita. Dia klien catering kita. Aku udah lama kenal dia. Dia lebih dewasa, lebih ngerti aku. Aku menahan napas, mencoba tidak menangis. Tapi hatiku terasa sobek. Dan aku ini apa selama ini buat kamu, Mas? Reza menatapku tanpa rasa bersalah. Kamu pernah berarti. Tapi sekarang aku gak bisa terus bertahan di pernikahan yang bikin aku mati rasa. Tangisku pecah. Aku berjalan menuju lemari, membuka pintu laci yang menyimpan album foto pernikahan kami. Aku tarik satu persatu, lalu lemparkan ke lantai. Aku bertahan waktu kita miskin. Mas, aku rela makan seadanya, bantuin usaha kita, bahkan jual cincin nikah kita buat nutup utang catering. Tapi sekarang kamu balas aku dengan selingkuh. Reza justru menarik napas panjang dan berkata dingin. Lia, tolong jangan drama. Aku gak bisa lanjut begini. Mulai malam ini, kamu gak tinggal di sini lagi. Aku terdiam. Apa maksud Mas? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku udah bilang ke ibu, kamu bakal pulang ke rumah orang tuamu dulu. Gak enak sama Dita kalau kamu masih di sini. Mataku membelalak. Mas, ini rumah kita. Aku juga punya hak tinggal di sini. Dia berjalan keluar kamar sambil mengambil ponsel. Kamu punya 2 jam buat kemas barang. Kalau enggak, aku suruh orang suruh angkut semua. Aku serius, Lia. Sejak hari itu, aku tahu cinta yang kupelihara dengan air mata telah dibunuh oleh pengkhianatan paling keji. Aku dikemas keluar seperti barang tak berguna. Diusir dari rumahku sendiri, demi wanita lain. Tak ada maaf untuk luka yang ia beri. Dan saat itu juga, di tengah air mataku yang jatuh, aku bersumpah dalam hati, aku akan membalasnya. Aku akan membuat Reza menyesal seumur hidupnya. Hari aku resmi menandatangani surat cerai dari Reza. Hujan turun deras seolah langit turut menangisi luka yang kubawa. Tangan ini gemetar saat penaku genggam, tapi aku menuliskannya dengan mantap. Aku tidak ingin menunjukkan sedikit pun bahwa aku lemah di hadapannya. Tidak lagi. Reza berdiri di seberang meja, mengenakan kemeja rapi seperti biasa, dengan wajah datar yang menyebalkan. Tak ada penyesalan di matanya, hanya rasa lega karena akhirnya dia bebas untuk menikahi Dita. Semoga kamu bahagia, ucapku lirih, tapi dengan sorot mata tajam. Karena hidupmu setelah ini tidak akan pernah tenang. Dia tersenyum sinis. Kamu masih belum bisa move on, ya? Udah Lia, hidup ini terlalu singkat buat dendam. Aku tertawa kecil, pahit. Dendam? Oh, Mas, ini bukan dendam. Ini hanya cara semesta membayar lunas rasa sakitku. Sejak hari itu, aku kembali ke rumah orang tuaku dengan membawa satu koper dan hati yang hancur. Tapi aku tidak menangis setiap malam seperti yang mereka pikirkan. Tidak. Aku menyusun rencana. Aku membuka semua catatan keuangan usaha catering kami yang selama ini aku pegang. Semua pembukuan, daftar klien, supplier, kontak penting, semuanya ada padaku. Dan disitulah kekuatanku. Aku membuka laptop tua yang pernah aku pakai membantu urusan administrasi usaha kami, dan mulai menyusun strategi. Tak butuh waktu lama untuk menemukan celah besar. Hampir semua akun usaha, dari keuangan, data pelanggan, hingga sistem pemesanan masih menggunakan dataku. Reza tidak pernah repot mengurus itu, semuanya dulu aku yang pegang. Sekarang semua akan kubalikan. Di ruang tamu rumah orang tuaku, aku berkata pelan kepada diriku sendiri, kamu rampas semuanya dariku Reza. Sekarang aku akan rampas balik semua yang kamu bangun dengan cara paling menyakitkan. Hari berikutnya, aku mendatangi salah satu klien besar catering kami,
seorang event organizer yang selama ini rutin memesan makanan dalam jumlah besar. Aku jelaskan situasinya. Mulai sekarang, kalau ada yang mengatasnamakan Reza dan usaha kami, tolong jangan percaya. Saya akan buka usaha baru, dan saya yang dulu menangani semua pesanan kalian. Pemilik Kio itu tampak ragu. Tapi dia bilang kamu sudah nggak terlibat. Aku tersenyum tenang. Saya yang buat sistemnya. Saya yang handle semua pengadaan. Dan saya yang bisa jamin kualitas makanan selama ini. Dia hanya muncul di depan. Tanpa saya, dia bukan siapa-siapa. Dengan percaya diri, aku mulai membangun ulang segalanya dari nol. Dengan nama baru, Lara Rasa, catering rumahan yang menonjolkan konsep makanan tradisional berkualitas. Aku pakai tabungan terakhir yang aku simpan diam-diam, uang yang dulu Reza anggap kecil, tapi sekarang jadi modal awal kebangkitanku. Tak butuh waktu lama, satu persatu klien lama kembali padaku. Mereka lebih percaya padaku karena memang aku yang selama ini bekerja di balik layar. Sementara Reza mulai panik karena kehilangan pesanan besar dan supplier yang mendadak memutus kerjasama. Dia meneleponku suatu malam. "Lia, kamu ngapain sih? Kamu sabotase semua data dan relasi kita?" tanyanya ketus. Aku menjawab santai. "Kita? Sudah tidak ada kata kita, Mas. Yang ada hanya kamu dan bayang-bayangmu. Kalau kamu merasa kehilangan, berarti selama ini aku memang tulang punggung usahamu. Tapi kamu lebih pilih pelakor daripada aku." "Gila kamu, ya?" bentaknya. Aku tertawa. "Belum, Mas. Aku belum gila. Tapi sebentar lagi kamu yang akan gila karena ulahmu sendiri." Klik. Kututup teleponnya. Dan malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Karena malam itu, rencana balas dendamku benar-benar dimulai. Seminggu menjelang hari pernikahan Reza dengan Dita, undangan pernikahan mereka mulai tersebar. Foto-foto prewed mereka dipajang di media sosial dengan caption manis penuh kebohongan. Banyak yang memuji, bahkan beberapa teman lama kami mengomentari, "Cocok banget, semoga langgeng." Lucunya, mereka seolah lupa siapa yang pernah ada di balik kejayaan Reza. Hari demi hari, kabar tentang pesta mewah itu terdengar semakin santer. Dita rupanya ingin menunjukkan bahwa ia berhasil merebut pria sukses. Venue-nya di ballroom hotel bintang 5. Ratusan undangan. Makanan catering, tentu bukan dari tempat Reza yang sekarang hampir bangkrut. Reza mungkin masih berlagak tenang, tapi aku tahu bisnisnya limbung. Semua karena aku yang menarik perlahan tiang penyangga fondasinya. Aku hanya tersenyum melihat semua persiapan mereka. Karena yang mereka siapkan itu bukan pernikahan tapi kehancuran. 1 minggu sebelum hari H, aku mengirimkan sebuah email ke pihak hotel tempat acara digelar. Isinya, bukti bahwa Reza tengah terlilit utang, gagal bayar vendor, serta ada beberapa dokumen pajak usaha yang ia manipulasi. Email itu kusertai dengan bukti rekening yang selama ini ia sembunyikan atas nama Dita, padahal itu hasil dari pengalihan dana usaha catering kami dulu. Tak butuh waktu lama, pihak hotel membekukan kontrak secara sepihak. Dan itu hanya permulaan. Beberapa hari kemudian, salah satu desainer gaun pengantin mengunggah story bahwa pembayaran mereka tidak diselesaikan. Makeup artis batal datang. Bahkan undangan cetak tidak dikirim karena vendor tak kunjung menerima pelunasan. Semua mulai kacau. Panik mulai menyelimuti pasangan itu. Tapi Reza masih belum tahu siapa dalangnya. Sampai akhirnya, 2 hari sebelum acara, aku mengirimkan satu hadiah kecil ke rumah baru mereka. Sebuah kotak bludru merah. Di dalamnya ada cincin nikah kami yang dulu aku gadaikan untuk membantu usahanya. Bersama sebuah catatan. "Selamat atas pernikahan keduanya, Mas. Tapi kali ini, tidak ada air mata dari aku. Hanya mahkota palsu di pelaminan dusta yang akan kau kenakan. Semoga bahagia dengan pesta yang sebentar lagi tinggal sejarah." Tak lama setelah itu, ponselku berdering. Reza menelepon. Suaranya penuh amarah. "Kamu yang bikin semua ini? Lia, kamu keterlaluan.
Aku menjawab dengan nada dingin. Oh, jadi kamu mulai sadar betapa mudahnya menghancurkan sesuatu yang kau bangun di atas pengkhianatan. Kamu cuma cemburu karena aku bahagia. Aku tertawa kecil. Bahagia? Apa kamu yakin Dita bisa hidup denganmu saat semua orang mulai tahu kamu manipulasi data pajak? Atau saat kamu dipanggil ke kantor polisi karena laporan pemalsuan tanda tangan investor? Terdengar keheningan di seberang sana. Nafasnya terdengar berat. Dan aku tahu, Reza akhirnya paham, aku tidak akan membiarkan pernikahannya berjalan dengan mulus. Selamat berpesta, Mas, ucapku dingin sebelum memutus panggilan. Tapi ingat, setiap langkahmu di pelaminan akan terasa berat, karena kamu membawa dosa yang belum kau bayar. Dan pada hari itu, ketika pernikahan mereka akhirnya dilangsungkan dengan seadanya, tanpa tamu penting, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan yang mereka impikan, aku duduk di kafe kecil sambil menonton live Instagram seseorang yang hadir di sana. Aku melihat wajah Reza yang dipaksakan tersenyum, gaun pengantin Dita yang tampak biasa saja, dan suasana yang sunyi. Itu bukan pernikahan. Itu pemakaman egonya. Hari itu akhirnya tiba. Sabtu sore, cuaca mendung menggelayuti langit kota. Hari di mana Reza dan Dita seharusnya bersinar di atas pelaminan megah, disambut tepuk tangan dan senyum tamu undangan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, semua yang mereka bangun dalam mimpi berubah menjadi puing-puing kenyataan yang pahit. Pernikahan yang awalnya direncanakan di ballroom hotel bintang 5, dipindahkan secara mendadak ke sebuah gedung aula kecil milik kelurahan, karena semua venue menolak menyewakan ruangan setelah tersebar informasi tentang kebangkrutan usaha Reza. Dekorasi seadanya. Sound system bermasalah. Bahkan beberapa kursi terlihat kosong, karena banyak tamu undangan memilih tidak datang. Sebagian karena kecewa, sebagian lagi karena malu, dan sebagian karena mendengar rumor bahwa Reza sedang dilaporkan karena penggelapan dana usaha. Aku tidak hadir, tentu saja. Tapi aku menyaksikan semuanya dari balik layar. Seorang kenalanku, mantan pegawai catering yang masih setia padaku, datang ke acara itu dan diam-diam mengirimkan video serta foto-fotonya. Dalam video itu, aku melihat Reza duduk di pelaminan dengan wajah tegang. Senyumnya tidak tulus. Dita di sampingnya tampak gelisah, matanya terus mencari-cari ke sekeliling ruangan seolah berharap semua ini hanya mimpi buruk. Dan saat acara belum berjalan 1 jam, bom pertama meledak. Seorang pria parubaya masuk ke ruangan, berdiri di tengah aula dan berteriak, "Mana Reza? Saya mau uang saya dikembalikan. Kamu janji bayar minggu lalu." Semua tamu mendadak hening. Musik berhenti. Dita menatap Reza dengan mata membelalak. Reza bangkit, mencoba menenangkan. Tapi pria itu tak bisa dibungkam. "Kamu pakai uang kami untuk usaha catering kamu yang gagal itu, lalu kamu nikah-nikah senang-senang? Astaga, ini penipuan." Beberapa tamu mulai berdiri dan meninggalkan ruangan. Malu, kecewa, jijik. Dan tak lama, bom kedua datang, lebih menghancurkan dari yang pertama. Seorang perempuan muda, mantan karyawan Reza tiba-tiba muncul, menggandeng seorang polisi dan menyerahkan surat panggilan. "Maaf, Pak Reza. Anda harus ikut ke kantor. Ini soal laporan pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana operasional. Anda dilaporkan oleh mantan istri Anda dan 2 investor." Wajah Reza memucat. Dita nyaris pingsan di pelaminan. Semua itu terekam. Live. Disiarkan tanpa sengaja oleh salah satu sepupu Dita yang sedang memegang ponsel untuk siaran langsung di Instagram. Video itu viral hanya dalam hitungan jam. Judulnya di mana-mana. Pengantin pria ditangkap di hari pernikahannya sendiri. Dan aku hanya duduk di kamar, menatap layar ponsel dengan tenang. Tak ada rasa puas berlebihan. Hanya keadilan yang akhirnya datang. Ibuku masuk ke kamarku pelan, duduk di sampingku. "Lia, kamu yakin ini tidak terlalu kejam?" Aku menatap wajah ibuku dan menjawab lembut, "Bu, aku nggak pernah berniat menjatuhkan dia. Aku hanya mengembalikan apa yang pernah dia hancurkan. Dia memilih jalannya sendiri.
Aku cuma jadi saksi yang akhirnya punya kesempatan untuk berdiri. Malam itu, Reza tidur di balik jeruji besi. Sementara Dita pulang ke rumah orang tuanya dengan gaun pengantin yang masih belum sempat diganti, wajah kusut, dan reputasi hancur. Pernikahan mereka berubah menjadi malapetaka. Dan yang paling ironis adalah, semua kehancuran itu dibangun dari kebohongan yang dulu mereka anggap cinta. Seminggu setelah hari pernikahan yang berubah jadi tragedi, berita tentang Reza tersebar di mana-mana. Media lokal mulai mengangkatnya, menyebutnya sebagai pengusaha gagal yang ditangkap di hari bahagianya. Semua jejak kejayaannya lenyap begitu cepat. Rumahnya disita, mobil mewah yang dulu ia pamerkan di media sosial diangkut leasing. Rekeningnya diblokir. Karyawan-karyawan yang masih tersisa mengundurkan diri satu persatu, menyisakan bangunan kosong penuh utang. Sementara itu, Dita tak kuat menahan malu. Ia menghilang dari media sosial. Dari bisik-bisik yang kudengar, ia kembali ke rumah orang tuanya dalam keadaan depresi. Ayahnya sempat datang menemuiku, dengan wajah penuh marah. "Apa kamu puas menghancurkan anak saya dan suaminya?" Aku hanya tersenyum kecil. "Bapak tahu mereka menghancurkan hidup saya lebih dulu. Saya hanya mengembalikan semuanya seperti semula, dengan sedikit rasa." Ia terdiam, lalu pergi dengan mata memerah. Mungkin malu, mungkin menyesal, atau mungkin baru sadar bahwa putrinya bukanlah pahlawan, seperti yang selama ini ia banggakan. Sementara Reza, kasus hukumnya belum selesai. Ia sempat keluar dengan jaminan, tapi dunia luar tidak lagi menerimanya seperti dulu. Investor menutup pintu. Teman-temannya menjauh. Bahkan keluarganya mulai menyalahkan Dita atas semua yang terjadi. Dalam diam, aku berdiri lagi. Dengan tabungan yang sempat kusimpan bertahun-tahun, aku membuka bisnis kecil-kecilan. Awalnya sebuah jasa dekorasi pernikahan. Ironis, ya? Tapi ada kepuasan tersendiri saat aku bisa menyulap kebahagiaan orang lain. Sementara mereka yang menyakitiku merasakan pedihnya kehilangan segalanya. Aku bekerja keras, siang malam. Dan dalam 6 bulan, bisnisku tumbuh. Aku mulai dikenal di kalangan wedding organizer. Klien datang silih berganti. Banyak vendor yang dulu bekerja dengan Reza, kini malah beralih bekerja denganku. Mereka bilang, "Kami lebih percaya padamu, Mbak Lia. Kamu tulus dan gak pernah main belakang." Aku menangis malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku bangkit bukan sebagai korban, tapi pemenang. Satu hari, aku mendapat undangan pameran Wedding Expo di hotel yang dulu sempat menolak Reza. Aku hadir sebagai salah satu vendor terbaik tahun ini. Dan di sana, saat aku berdiri mempresentasikan karya-karya timku, mataku sempat menangkap sosok yang familiar, Reza. Ia berdiri di antara kerumunan. Kumal. Matanya cekung. Ia menatapku lama, seolah ingin bicara. Tapi aku hanya tersenyum dan membalikkan badan. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua yang pernah ia bangun, semua yang pernah ia pamerkan, semua yang dulu membuatku merasa kecil dan tak berarti, kini sudah lenyap. Sementara aku, yang dulu ia remehkan, kini berdiri di atas panggung, dihormati dan dicintai. 1 tahun telah berlalu sejak semua luka itu terbuka dan perlahan kupaksa untuk sembuh. Luka yang dulu kututup dengan senyuman palsu, kini telah menjadi bekas yang justru menguatkanku. Aku bukan lagi Lia yang dulu hanya tahu caranya bertahan di tengah badai rumah tangga. Aku adalah Lia yang tahu bagaimana menciptakan pelangi dari puing-puing hujan. Bisnis dekorasi pernikahanku berkembang cepat. Dari yang awalnya hanya melayani 1 kota, kini aku dipercaya menangani acara di berbagai kota besar. Banyak yang terkejut, terutama mereka yang dulu hanya melihatku sebagai mantan istri Reza. Tapi aku tak pernah lagi memperkenalkan diriku lewat masa laluku. Kini, aku adalah aku, utuh, berdiri dengan harga diri yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Pada suatu sore yang tenang, aku duduk di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Aku mengenakan pakaian sederhana, tanpa riasan mencolok. Hanya secangkir kopi hangat di tanganku dan angin lembut yang menyapa wajahku.
Lalu seseorang datang dan duduk di depanku, Reza. Dia tampak jauh lebih kurus. Tak ada lagi aroma parfum mahal atau jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Wajahnya menua, dan matanya tak berani menatapku lama. Lia, suaranya serak, seperti penuh beban. Aku minta maaf. Aku gak pernah nyangka semuanya akan berbalik seperti ini. Aku menatapnya dalam diam, lalu meletakkan cangkirku. Kamu gak perlu minta maaf. Aku sudah memaafkan semuanya. Bukan karena kamu layak mendapat maaf, tapi karena aku pantas untuk hidup tenang. Dia menunduk, tampak tertampar. Lalu dengan suara pelan ia berkata, aku iri lihat kamu sekarang. Kamu menang, Lia. Aku tersenyum. Aku nggak menang. Aku hanya belajar menghargai diriku sendiri. Dan itu yang kamu gagal lakukan dulu. Kami berpisah di senja itu. Tanpa dendam. Tanpa keinginan balas menyakiti lagi. Karena bagi orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, memaafkan bukan berarti menerima kembali, tapi memilih untuk berjalan tanpa membawa beban. Malamnya, aku pulang ke rumah kecilku yang penuh cinta. Di sana, ada ibuku yang selalu mendoakanku, ada tim kerjaku yang kini seperti keluarga, dan ada versi diriku yang baru, yang lebih kuat, lebih cerdas, lebih berani. Bukan. Aku tidak perlu menikah lagi hanya untuk membuktikan bahwa aku pantas dicintai. Karena aku sudah menemukan cinta paling sejati, cinta pada diriku sendiri.